Bismillahirrahmanirrahim. Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Assalamualaikum, selamat sore Syedaralun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, bersama saya Syetauta. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dalam program talk show interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan tema Kenali Kuning pada Bayi, Cepat Teratasi Bayi Sehat. Dan sudah hadir di studio Serambi FM Syedaralun narasumber kita ada Dr. Ira Sylvia SPA selaku dokter spesialis anak RSIA. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, dokter mungkin boleh tolong mic-nya. Oke. Ya? Kedengaran udah mantap. Terima kasih dokter sudah hadir di Radio Serambi FM. Ya, makasih. Sama-sama. Apa kabar dokter, sehat? Sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga Syedaralun narasumber kita yang selanjutnya ada Dr. Imam Zahari SPOG selaku dokter kandungan. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih dokter sudah kembali hadir di studio Serambi FM kita ya. Dan sebelumnya juga sudah pernah hadir ya dokter. Sudah. Masya Allah. Nah Syedaralun, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon dan WhatsApp di 0811 689020 dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com atau juga bisa menyaksikan kami secara langsung live via Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Serambi on TV dan seluruh Facebook Serambi Group lainnya. Oke, Syedaralun, tidak sedikit bayi yang baru lahir menjadi kuning ya. Dan tentunya bagi seorang orang tua ini menjadikan khawatir bagi kita ya. Sebenarnya kuning pada bayi ini seperti apa sih? Apakah berbahaya atau tidak atau umum terjadi ya Syedaralun? Nah langsung saja Syedaralun kita menambah informasi kita dengan bertanya langsung kepada dokter kita, Dr. Ira selaku dokter spesialis anak. Dokter Ira, seperti apa sih sebenarnya kuning pada bayi ini dok? Kenapa bisa dialami oleh bayi kuning nih dok? Silahkan dokter. Okay. Kuning pada bayi itu terjadi pada kulit bayi menjadi kuning ya. Dan itu biasanya terjadi pada bayi, tapi tidak semua bayi. Yang dikenal dengan hiperbilirubinemia. Okay. Hiperbilirubinemia ini akibat dari asupan ASI. Dari awal lahir biasanya 2-3 hari kan bayi belum mendapat ASInya belum keluar, susah keluar. Jadi ini salah satu faktor penyebab bayi untuk menjadi muda kuning. Terus disertai dengan selain faktor asupan ASI, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan bayi muda kuning. Berat badan lahir kecil atau disertai dengan BBLR, bayi prematur, itu angka persen kuningnya itu lebih tinggi dibandingkan bayi yang cukup bulan. Itu sekitar 80-90%. Sementara bayi yang cukup bulan itu sekitar 50-70%. Bayi rawatan yang dirawat di rumah sakit karena beberapa faktor sehingga bayinya harus dirawat. Terus juga beberapa perbedaan resus antara ibu dengan bayi dan juga perbedaan antara golongan darah antara ibu dengan bayi. Semua faktor ini cukup mendukung untuk terjadinya kuning pada bayi. Oke, jadi banyak faktor ya sebenarnya. Banyak faktor, dokter ya. Iya. Apakah kuning ini termasuk hal yang berbahaya atau sebenarnya tidak terlalu berbahaya nih dok? Awal-awalnya sih tidak berbahaya ya. Tapi kalau kita tidak memantau, kita memantau evaluasinya, itu bisa jadi sampai ke otak. Sehingga menyebabkan dia enselopati atau kuningnya masuk ke otak sehingga menyebabkan anak tumbuh kembangnya itu tidak sesuai dengan seusianya. Baik. Nah sebelumnya tadi dokter Ira ada menjelaskan tentang bayi berat badannya kecil ya dok ya? Iya. Nah ini saya ingin tanya kepada dokter Imam selaku dokter kandungan, apa aja sih dok faktor yang bisa menyebabkan bayi lahir kecil dan kaitannya dengan kuning ini seperti apa dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang topik sore ini menarik ya, karena banyak yang artinya para bunda-bunda di rumah mengalami keadaan di mana bayinya menjadi kuning. Nah, kita tahu mungkin dokter Ira tadi juga udah menjelaskan kuning itu ada yang
kuning yang normal Ya. dan kuning yang tidak normal, dan tanda petik itu merupakan sebuah penyakit yang. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehamilan, sebenarnya kehamilan yang bagaimana yang berpotensi ke depannya menyebabkan bayi kuning ya. Nah, kita kembali lagi ke bagaimana seorang wanita tuh bisa hamil dalam keadaan yang sehat. Oke. Nah, bagaimana seorang wanita, yang pertama adalah dari usia reproduksinya. Nah, bila usia reproduksi sekitar 18 sampai 35 tahun seorang wanita itu kan usia reproduksi yang baik. Yeah. Nah, potensi untuk menjadi kelainan di dalam kehamilan itu berkurang. Seperti berat badan bayi lahir rendah, prematur yang disebutkan tadi itu berkurang. Nah, kenapa begitu? Karena memang organ reproduksi wanita itu yang baik pada masa ya 18 sampai dengan 35 tahun. Yang kedua, saya sering bilang pada pasien dengan jarak kehamilan. Kita tahu jarak kehamilan yang baik itu adalah di atas 2 tahun. Nah, apabila di bawah 2 tahun kandungan seorang wanita itu kan belum siap untuk menjalani lagi masa kehamilan. Sehingga kembali seperti tadi, komplikasi hamil yang ujungnya memberikan produk seorang anak yang mengalami gangguan. Ya. Yang ketiga mungkin jumlah paritas. Jumlah paritas itu adalah jumlah berapa kali melahirkan. Bagaimana yang dibilang jumlah paritas atau jumlah kehamilan yang baik? Memang seorang wanita itu jumlah kehamilan yang baik 3 anak. Di atas itu, di atas itu berpotensi, kembali lagi berpotensi untuk mengalami gangguan di masa kehamilan. Yang keempat mungkin kontrol kehamilannya, ya. Nah, semua itu bila kita cermati itu gangguan seperti bukan hanya gangguan penyakit kuning pada anak, mungkin gangguan-gangguan respirasi distres pada bayi juga bisa berkurang bila kehamilan itu bisa kita jaga. Nah, untuk berat badan bayi lahir rendah itu sendiri juga dulu beberapa episode yang lalu pernah dijelaskan bahwasannya berat badan bayi rendah itu kan bisa disebabkan karena memang bulannya nggak cukup, atau kadang-kadang bulan cukup tapi memang beratnya yang kurang. Nah, biasanya terjadi apa? Terjadi kelainan hambatan aliran darah antara ibu dan bayi, sehingga terjadi kekurangan asupan nutrisi terhadap bayi yang ujung-ujungnya menyebabkan itu tadi, bayi lahir kecil. Memiliki komplikasi kuning, ya kan? Bisa itu kuningnya normal, bisa itu kuningnya ya memang ada penyakit atau ada organ yang kelainan di tubuh si bayi tersebut. Jadi memang dari sebelum menikah sebaiknya sudah diatur ya dokter ya. Persiapkan. Istilahnya prenatal counseling ya. Jadi kan sebelum hamil kita sudah menjelaskan ya, suplementasi sebelum kehamilan itu memang sudah dianjurkan untuk seorang ibu hamil untuk melewati fase kehamilan. Baik. Jadi bagi Syedaralun nih ya mau menikah ya, ada baiknya konsultasi dulu termasuk kehamilan, jaraknya dok ya. Karena ternyata dari hal yang kita anggap sepele ternyata memberikan dampak dan efek yang luar biasa serius sekali nih Syedaralun. Mungkin Syedaralun yang sudah duluan menikah sudah jalan pernikahannya juga bisa tetap konsultasi ya dok ya, karena supaya menghindari banyak faktor-faktor lainnya seperti salah satunya penyakit kuning ini. Nah, berkaitan tadi dokter, ternyata memang harus dari awal, dari sebelum menikah kita merencanakan sematang mungkin, sampai pada kandungan juga kita merencanakan sematang mungkin supaya tidak terjadi komplikasi hingga kuning. Apa yang bisa dipersiapkan ibu yang sedang hamil dok, atau yang sedang di masa-masa persalinan untuk mencegah supaya tidak terjadi kuning pada bayi? Ya, jadi kalau memang wanitanya sudah berencana dari awal untuk hamil, seperti saya katakan tadi, sebelum hamil sudah melakukan konseling ya, itu bisa di bidan, bisa di dokter ya, artinya sudah ada persiapan bagaimana nanti ketika hamil itu
aktivitas-aktivitas dan suplementasi yang diberikan terhadap ibu. Nah, ketika memang sudah hamil, apa yang dipersiapkan ibu? Ya, dipersiapkan ibu sebenarnya kadang-kadang ada yang disebut dengan mental ibu hamil. Ya. Kenapa saya bilang mental ibu hamil? Kadang-kadang ibu hamil itu nggak siap dia untuk hamil. Ya, karena satu dan lain hal faktor dia yang merasa nggak bahagia dalam kehamilannya. Jangankan untuk untuk menjalankan hari-harinya dia susah. Nah, artinya ya pertama adalah psikis ibu seorang wanita itu untuk menjalani kehamilan. Saya sering bilang ke ibu hamil, kembali lagi sering katakan hamil itu bukan sebuah penyakit, tapi ibu sakit dari awal sebulan, mual, muntah, kan pusing sampai dengan melahirkan sakit. Ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah yaitu tadi, kalau kalau psikisnya sudah menerima berarti dia sabar. Nah, dalam rangka dia sabar itu seorang ibu melakukan kunjungan. Ya, kita dalam kehamilan disebut dengan antenatal, kunjungan dalam masa kehamilan. Nah, kunjungan itu kapan pertama kali dilakukan? Dilakukan kunjungan kehamilan yang terbaik itu ketika seorang ibu tahu bahwasannya dia sudah hamil. Kalau memang hari ini dia tahu hamil, hari ini lakukan pemeriksaan. Jadi banyak sih ya dok sebenarnya wanita yang udah tahu hamil tapi nanti aja gitu ya. Takut, mungkin ada takut nanti udah diperiksa, dicek-cek udah hilang. Nauzubillah min dzalik ya dok ya. Makanya, jadi sebenarnya kita tahu bukan hilang, ada kelainan di hamil muda itu hamil di luar kandungan. Hamilnya bukan di dalam kandungan, makanya sesegera mungkin dilakukan konsultasi kehamilan dengan dokter. Kita lakukan pemeriksaan USG untuk menentukan bagaimana kualitas daripada kehamilannya tersebut. Begitu. Jadi diawali yang paling dasar adalah psikis seorang ibu hamil ya dokter ya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih. Ini tidak hanya terkait kesehatan tubuh saja Syahdalam, tapi juga terkait kesehatan mental. Semua saling berkaitan ya dokter ya. Nah dokter Ira, saya pernah mendengar dok bahwa ada pembagian kuning yang hanya ada di mata aja atau mungkin hanya sampai di wajah aja. Mungkin bisa tolong dokter jelaskan itu seperti apa ya dok, bagi kita nih orang awam ya. Mungkin yang melihat, wah kok anak saya kuningnya cuma di bagian ini saja ya, si itu kok kuningnya seperti itu ya. Itu seperti apa dok? Kuning itu sendiri kita awali dari wajah. Pertama kali diawali di wajah, kita bisa melihat bayi itu kuning itu dengan kita cara menekan. Dan menekan 2 jari atau 1 jari. Jadi setelah kita tekan beberapa detik, yang keluar adalah kuning, bukan warna kulit bayi. Setelah itu istilah di kedokteran itu kremer ya. Dari wajah kremer 1, habis itu ke dada, habis itu turun lagi ke perut, sampai ke dengan anggota seluruh kaki dan tangan. Jadi kalau sudah menjalani semuanya, bayi ini ada yang sampai ke mata putih jadi kuning. Itu sebaiknya kalau sudah sampai dari dahi, kita wajib menanyakan ini ASI-nya berapa jam sekali. Terus frekuensi jumlahnya itu harus kita pantau, harus kita perketat karena itu udah masuk kategori warning. Dari segi usia ada yang di bawah 7 hari masih kategori normal. Kalau di atas itu atau 10 hari masih juga kuning dengan kuning seluruh badan disertai dengan konjungtiva yang kuning, itu sudah kita butuh bantuan. Mungkin kalau dulu kuning itu disuruh berjemur ya, jemur matahari pagi antara jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau untuk kondisi sekarang berjemur itu sudah dihentikan, sudah dilarang karena menyebabkan kanker kulit pada bayi. Jadi langsung aja diperiksa ke dokter. Habis itu yang perlu dipantau lagi diperketat jadwal minum bayi per 2 jam atau per 3 jam. Setelah itu, setelah dikonsultasi ke dokter, sebaiknya dicek darah. Kadar kuning berapa? Jadi kadar kuning yang dibawa di atas 5 baru nampak. Kalau selama di bawah 5 mg per desiliter itu dengan hasil darah, itu belum nampak sama sekali. Paling kalau kita tekan muncul warna kuning. Jadi kalau yang fisiologis itu di bawah 7 hari atau 10 hari, kalau yang patologis di atasnya. Jangan sampai kuning itu awalnya sepele, sayang sama anak,
tidak mau dirawat. Rata-rata masuk yang ke rumah sakit itu memang yang sudah butuh penanganan. Dia tidak diimpus. Kalau memang bayinya masih kuat minum, kuat menyusui. Cuma kalau dalam hal ini kita sering mengalami permasalahan di saat bayi ibu kuning. Jadi yang dipikir si ibu bayi ini adalah, aduh, saya nggak mau bayi dirawat. Takut ya dok ya? Takut. Sebenarnya sih tidak ada masalah. Kita kasih contoh. Dia butuh penyinaran pakai lampu biru, bukan lampu pijar, bukan matahari kalau untuk kondisi sekarang. Yang kedua, was-was seorang ibu itu dia nggak bisa menyusui secara langsung. Itu yang sangat kita butuh waktu, kadang kompromi di keluarga, sehingga ada hal-hal yang tidak terjadi sehingga menyebabkan bayinya beberapa minggu ini saya menemukan bayi yang sampai dengan pasang ventilator ya, alat bantu nafas. Awalnya hanya karena kuning. Beberapa. Jadi setelah kuning yang berat itu bisa menyebabkan pertumbuhan, tumbuh kembang bayi tidak sesuai karena udah cacat. Sehingga dia kuningnya itu bisa masuk ke selaput otak, merusak semua sistem. Semakin berbahaya ya, Semakin berbahaya. Jadi sangat penting ketika sudah ada tanda-tanda seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi, seperti menekan, sudah keluar kuningnya, langsung aja bawa ke dokter konsultasi. Ya. Langsung konsultasi. Kok saya takut kalau dokternya bilang, ini bayinya saya rawat ya, saya cek kadar, atau tidak mau cek boleh, nggak ada masalah. Tapi harus tahu kadar kuning pada bayi dulu. Oh, misal kita mau tunda dulu, kita lihat angka sesuai dengan hasil labnya, harus kita sesuaikan juga dengan klinisnya. Kalau klinis yang lebih kuning, sebaiknya segera dirawat. Jadi jangan sampai takut ya Syeda Ralun, karena tentunya seorang dokter juga menginginkan hal yang terbaik ya untuk seorang anak bayi. Jadi apalagi dokter lebih paham cara penanganannya ya, seperti itu dokter ya. Wah, ini sangat menarik perbincangan kita. Kita akan lanjutkan nanti ya dokter. Jadi Syeda Ralun, Anda masih bisa bergabung bersama kami via telepon dan WhatsApp ke 0811 68 9020. Dan tentunya jangan kemana-mana Syeda Ralun. Stay tune terus di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.